Cintamu begitu dalam, melebihi samudra. Cintamu Tuhan di hidupku, lebih dari harta dunia. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Ku tak mampu hidup tanpa di sisimu.
kirangkanku, dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, dia kirangkanku, dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, dia kirangkanku, dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Kami sungguh bersuka karena-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memasuki tahun ini Tuhan, kami memasukinya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang bersuka Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, karena Engkau adalah domba Allah, karena Engkau adalah Allah kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kau menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Jika tahun kemarin boleh kami lewati Tuhan bersama-Mu Tuhan, kami yakin Tuhan, tahun ini Engkau juga akan menyertai kami Tuhan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious well, Lord, you give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy
Sebab Yesus, Engkaulah anugerah bagi kami, Tuhan. Karena kasih-Mu tiada habis-habisnya. Kasih-Mu tiada habis-habisnya bagi setiap kami, Tuhan. Nyata di dalam hidup
Shalom, generasi Yeremia yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru buat kalian semua. Hari ini ibadah pertama kita God's DNA Youth dan Teens. Saya berharap kita semua tetap sukacita, damai sejahtera, sekalipun kita belum bisa ibadah secara offline. Tapi saya percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan biarlah hari-hari ini kita semakin menikmati apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari anak-anakku, kita bersiap menerima berkat yang spesial dari Allah di tahun yang baru ini. Jangan berfokus kepada keadaan dan kenyataan hari ini, tapi tetap berfokus kepada janji Allah. Firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah bukan karena melihat, namun karena percaya bahwa janji Allah pasti digenapi dalam kehidupannya. Hari ini kita akan berbicara tentang masa depan di dalam Tuhan. Hari-hari ini tidaklah mudah, karena begitu banyak setiap orang sedang mengalami kebimbangan, keraguan. Setiap rencana, setiap impian, setiap apapun yang mereka rancangkan berubah dengan tiba-tiba. Kita ada di sebuah waktu dan sejarah di mana kita menjadi bagiannya pada hari ini. Ya. Firman Allah berkata di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi artinya Allah sungguh tahu rancangan, blueprint kehidupan kita sebagai anak-anaknya dari saat kita di dalam kandungan ibu kita sampai detik hari ini. Semua ada di dalam hati Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, dan rancangan Tuhan. Artinya di dalam tangan Tuhan hidup kita sudah ada perjalanannya. Ya. Kemudian dikatakan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Wow. Sebuah rancangan yang begitu luar biasa. Ya. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tapi rancangan damai sejahtera. Yaitu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya bahwa Allah menjanjikan sebuah masa depan dalam hidup saya dan kalian. Sesuatu yang baik dan indah di mata Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin kita melihat apa mungkin Tuhan. Ya. Mungkin hari ini kita juga bertanya-tanya. Kapan ya Tuhan aku bisa sekolah offline lagi? Kapan ya Tuhan aku bisa kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan saudara-saudara. Mungkin kita bertanya demikian. Kapan ya Tuhan aku bisa menikmati bepergian bersama dengan keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi percayalah, melalui keadaan ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bahwa Tuhan mau sesuatu yang diimpikan oleh manusia itu tidak selalu menjadi sesuatu yang sama dengan impian Tuhan hari ini. Tetapi yang harus kita pegang baik-baik adalah janji Tuhan. Dikatakan masa depan. Ya. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Allah tahu dan Dia merancangkan yang terbaik bagi saya dan kalian. Katakan amin. Ya. Pandemi COVID-19 sampai hari ini belum berakhir. Dan ini menjadi sebuah masalah terbesar. Bukan hanya bagi negeri kita ya, Indonesia. Tetapi juga bagi banyak bangsa-bangsa di dunia ini. Ya. Kalau kita bertanya,
Tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Tidak ada kepintaran, kehebatan manusia yang hari ini betul-betul memiliki sebuah kepastian untuk mengakhiri pandemi ini. Tetapi hari ini, ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ujian kepada setiap kita sedang terjadi. Apakah kita masih tetap bisa menikmati hidup dalam rancangan dan rencana Allah yang bahagia dan indah, yang tentunya masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, ya, penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan? Atau kita sedang berkata, apa mungkin ya? Bagaimana hari esok? Nah, bagaimana kita tahu ada sebuah kepastian tentang masa depan kita? Ya. Yang pertama, Tuhan sangat tahu tentang apa yang terjadi di masa depan. Tuhan tahu sekali apa yang akan terjadi tentang dunia ini. Mazmur 139 ayat 16b mengatakan, di dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Artinya, ada sebuah waktu di mana Allah tahu di dalam sebuah kitab yang hanya diketahui oleh Dia, dituliskan. Daud berkata, di dalam kandungan ibuku engkau menenun aku. Bahkan selagi aku bakal anak, engkau sudah merancangkan. Segala sesuatu yang dikatakan tadi tertulis, hari-hari kita tertulis dan dibentuk dari awal sampai hari, tertulis di dalam sebuah kitab. Jauh sebelum kita ada, lahir di dunia ini, Tuhan sudah menulis itu semua. Artinya, percayalah bahwa Allah setia akan janjinya. Dia berkata masa depan yang penuh dengan pengharapan. Artinya, apa yang kau belum lihat hari ini, pasti akan terjadi ke depan. Asalkan pertama tadi dikatakan, engkau percaya. Kenapa? Ada kepastian. Karena Dia tahu. Karena Dia yang menuliskan. Karena Dia yang merancangkan. Karena Dia yang menjadikan. Dan Dia yang memegang kendali atas hidup kita semua. Yang kedua, rancangan Tuhan bagi masa depan kita adalah baik dan sangat baik. Yeremia 29 ayat 11 tadi berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Artinya, masa depan yang tersedia bagi saya dan kalian adalah yang terbaik. Yang ketiga, kepastian tentang masa depan ketika kita percaya dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ulangan 30 ayat 19 dikatakan, hari ini kita diperhadapkan dengan kehidupan, dengan kematian, dengan berkat, dan dengan kutuk. Tetapi pilihlah kehidupan supaya kita semua dapat hidup, menikmati hidup seperti apa yang dijanjikan. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Baik generasi di mana kita ada hari ini, bahkan kelak ketika kita memiliki keturunan-keturunan di bumi ini, seturut dengan rencana dan rancangan Allah yang indah. Jadi artinya, hari ini ketika engkau melihat kehidupan dan kenyataan yang tidak mudah yang sedang terjadi hari, tetap engkau percaya bahwa engkau akan melihat hari-hari baik dalam kehidupanmu. Bahwa ada sebuah kehidupan dan bukan kematian. Ada sebuah berkat yang tersedia dan bukan kutuk. Yang selanjutnya, sesuatu yang memastikan tentang masa depan kita adalah tahu dan percaya bahwa Allah selalu menyertai langkah hidup kita. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali
tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin, marilah kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Firman Allah berkata bahwa Allah adalah Allah yang menyertai. Allah yang tidak pernah meninggalkan. Allah yang tetap setia. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi lemah. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi orang yang gagal. Dia tidak akan membiarkan hari-hari penuh dengan kesulitan. Tetapi dikatakan dia selalu menyertai. Sekalipun kita harus melewati itu semua. Tapi janjinya pasti digenapi. Karena dia Allah yang selalu menyertai hidup saya dan kalian. Anak-anakku, apa yang menjadi bagian kita hari ini yang tetap harus secara konsisten kita hidupi, kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi yang dikasihi? Efesus pertama, pasal pertama ayat yang kelima, dikatakan bahwa ia telah menentukan kita semua dari semua. Dan oleh Yesus kita menjadi anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Artinya apa? Bahwa kalian adalah miliknya dan dia telah memilih kalian untuk ada dan menjadi generasi yang menikmati keadaan hari ini. Sebuah masa yang bersejarah di dalam kehidupan umat manusia. Ya. Artinya kita harus tetap kuat, tetap teguh menjalani hari-hari kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus tetap berdoa. Kita harus bertanya kepada Tuhan dan meminta hikmat dan tuntunan dari Roh Kudus. Ya, buat kalian yang bersekolah, ya, kalian harus berdoa, minta Tuhan berikan aku tetap kecerdasan, kepintaran. Ya. Sekalipun pola pembelajaran hari ini berubah dari offline dengan online. Mungkin hari ini juga tugas-tugas semakin banyak. Paper semakin banyak. Ya. Buat kalian yang mungkin kuliah juga demikian. Buat kalian mungkin yang sudah bekerja. Ya. Tugas-tugas dari kantor ya, menumpuk. Pekerjaan dan tanggung jawab semakin besar. Tapi jalani itu. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus. Engkau yang memberikan aku hikmat, tuntunan, kekuatan. Untuk kerjakan segala sesuatu. Yang firman Tuhan katakan. Lakukanlah itu. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Ya. Yang kedua. Kita harus beriman. Dan menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi janji Tuhan. Bagian Tuhan pasti digenapi. Tapi bagian kita harus lakukan. Seturut dengan iman percaya kita. Yang ketiga. Jangan pernah kita menggerutu dengan keadaan ini. Jangan kita mencoba untuk mengatakan bahwa yang dahulu adalah lebih nyaman. Yang dulu lebih enak. Ya, jangan. Tapi kita harus hari ini berkata bahwa aku mengucap syukur ya Tuhan. Dengan keadaan ini, aku tetap bisa bersekolah. Aku tetap bisa bekerja. Aku tetap bisa melayani. Aku tetap bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarku. Ya. Aku tetap bisa melakukan perbuatan baik. Ya. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya. Dan kerjakan segala sesuatu dengan excellent. Baik itu belajar, bekerja, melayani. Ya.
dan sebagainya. Ya. Ketika kita di rumah, jangan lupa orang tua kita, keluarga kita, saudara kita juga perlu ya, kita tolong, kita bantu. Ya. Lakukan bagianmu yang terbaik. Bukan hanya berfokus kepada dirimu sendiri, tetapi ayo, ya, orang tua kita perlu kita bantu. Pekerjaan rumah perlu kita lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rumah. Ya. Kemudian apalagi yang harus kita pegang menjadi bagian kita untuk kita lakukan? Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Justru orang yang menyerah adalah orang yang menyangkali bahwa Allah sumber kekuatan dalam kehidupan. Ya. Hari ini jadilah generasi Yeremia yang sungguh-sungguh tangguh. Ya. Firman Tuhan katakan, namun kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan gentar. Jangan takut dan tawar hati. Sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ya, menyertai engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Perkatakan terus firman Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memperkatakannya dengan iman dan bertindak dengan iman, maka semua itu menjadi bagian yang nyata dalam hidup kita hari ini, bahkan di hari-hari yang ke depan. Jangan menyerah dan tetap setia melakukannya. Ya. Orang yang setia adalah orang yang tidak banyak hari-hari. Ya. Orang yang baik hati firman Tuhan katakan banyak, tapi yang setia sedikit. Kenapa? Orang yang setia adalah orang yang mau menikmati sebuah proses untuk mendapatkan sebuah hasil, untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya. Tidak ada sebuah kemenangan tanpa ada sebuah perlombaan. Tidak ada sebuah perlombaan untuk kita menangkan kalau kita tidak berlatih. Jadi tetaplah kuat. Ya. Jangan menyerah dan setia. Melakukan apa yang menjadi bagian kita hari ini. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Apapun hasil yang engkau terima hari ini. Mengucap syukur. Kalau engkau belum berhasil hari ini, artinya ada sesuatu yang belum engkau lakukan dengan maksimal. Mungkin engkau perlu belajar lebih keras lagi. Mungkin engkau perlu lagi untuk disiplin dalam hal waktu. Mungkin engkau perlu dengan lebih lagi memanage, ya, menata waktu-waktu yang justru hari ini harus dengan bijak kita kelola. Selagi kita ada di rumah, selagi kita segala aktivitas kita ada di rumah, tentunya ada banyak hal ya, yang bisa kita pilih untuk menjadi sebuah hal yang prioritas untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Di masa pembelajaran dari rumah dengan keadaan online hari ini ada begitu banyak godaan. Saya percaya kita pun kadang-kadang tergoda. Ya, sosial media, game online, ya kan, televisi, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada hal-hal juga yang mencuri waktu-waktu yang seharusnya kita berikan secara berkualitas, bertanggung jawab kepada Tuhan. Mungkin ada waktu-waktu di mana seharusnya waktu itu kita bersaat teduh, kita datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Mungkin waktu-waktu itu pun juga tergerus. Ya, dengan ada banyak pilihan yang harus menjadi sebuah keputusan kita hari ini. Sebagai anak-anak Allah. Sebagai generasi Yeremia. Yang dinubuatkan bahwa engkau akan menjadi generasi yang militan. Yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, bahkan engkau akan memenangkan generasimu hari ini.
supaya mereka pun akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ya. Yang terakhir adalah ketekunan. Firman Allah berkata ketekunan itu akan melahirkan tahan uji. Dan tahan uji akan membawa sebuah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Janji Allah iya dan amin. Tetapi ada sebuah proses yang harus kita jalani hari ini, yaitu ketekunan. Lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian pada zaman di mana engkau ada hari ini, dengan panggilan kehidupan yang sudah Allah tetapkan, untuk meraih masa depan, untuk meraih sesuatu yang terbaik ke depan. Ya, tekun. Ya. Yang belajar harus bertekun belajar, sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Yang bekerja juga demikian. Sungguh-sungguh dengan tekun. Kerjakan yang terbaik. Jangan kalah dengan orang dunia. Kita menjadi anak-anak Tuhan hari ini harus yang paling excellent. Ya. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita. Ada seorang anak Tuhan. Ketika orang dunia jam 5 tank pulang dari kantor. Dia pulang jam 6, jam 7. Dia masih mengerjakan segala sesuatu. Yang akhirnya dalam waktu yang tidak lama dia mendapatkan sebuah promosi. Tentunya bukan hanya dari bosnya, tetapi dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang besar. Jadi apapun yang kau kerjakan, apapun yang sedang engkau rindu untuk lakukan, lakukanlah itu dengan ketekunan. Karena ketekunan akan membawa sebuah kekuatan yang engkau tidak tahu di masa yang ke depan engkau memerlukannya. Yang melatih engkau supaya di dalam masa depan ada sesuatu hal yang lebih lagi yang dipercayakan dalam hidupmu. Tetapi engkau cakap mengerjakannya. Sehingga dikatakan pengharapan akan yang dikatakan masa depan yang penuh dengan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Haleluya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang janji-janji Allah yang tadi kita dengar, yang kita pegang, dan apa yang menjadi bagian kita, yang secara konsisten harus tetap kita hidupi hari ini. Ya. Kita harus hidup dengan mengasihi saudara, keluarga kita yang kita kasihi. Ya. Bukan hanya saudara seiman kita, bukan hanya komunitas kita, bukan hanya generasi kita, tetapi orang-orang yang ada di sekeliling yang mengasihi kita juga, yaitu keluarga kita di rumah. Ya. Mengapa demikian? Karena hari ini, sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus, sebagai generasi yang telah dipilih, yang telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari ini dan hari-hari ke depan, maka kita semua dipakai untuk membawa sesuatu yang baik, untuk memberikan sebuah encouragement sebagai tubuh Kristus, ya, untuk menghidupi sebuah gaya hidup saling di antara kita sebagai anak-anak Allah. Hari ini engkau tidak bisa hidup sendiri. Hari ini engkau perlu keluarga, engkau perlu keluarga di rumah, engkau perlu keluarga-keluarga rohani. Engkau perlu sahabat-sahabat rohani. Engkau perlu saudara-saudara seiman yang hari ini pun menguatkan, menolong, menopang, ya, dan hidupi gaya hidup saling. Yang pertama, saling mendoakan. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Hari ini, apa yang kita doakan hari ini, bukan hanya untuk kita minta dan bagi kehidupan kita saja. Tapi jangan lupa, kita harus berdoa buat orang tua kita, buat kakak kita, buat adik kita, buat guru kita, ya, buat orang tua rohani kita mungkin, buat kakak rohani kita, ya, buat teman-teman kita, buat komunitas kita, ya,
Doakan. Ya. Tadi dikatakan apa? Aku berdoa supaya keadaanmu baik, sehat. Ya. Seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya apa? Itulah yang dikatakan kita hidup di dalam kasih. Ya. Ketika ada kasih Allah, artinya kita juga mengingat. Ada orang-orang yang mengasihi kita, yang harus kita doakan. Ada orang-orang yang Tuhan perjumpakan dalam hidup kita, dan harus kita doakan. Kenapa? Karena keadaan hari ini bukanlah mudah. Ya. Ada begitu banyak teman-teman kita perlu kita doakan. Ada perlu banyak hal-hal yang harus kita doakan hari ini. Jadi jangan lupa saling mendoakan. Ya. Di COT yang ada, kul-kul yang ada, kompak-kompak yang ada. Lakukanlah sebuah gaya hidup ini. Saling mendoakan. Mendoakannya bagaimana? Kalau mendoakan secara online, dahsyat. Ya. Engkau bisa video call. Ayo kita berdoa. Apa yang menjadi pergumulanmu? Aku doakan. Bercerita, berbagi. Dan itu akan mendatangkan sebuah kekuatan yang powerful hari-hari ini. Karena itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian yang kedua, kita saling mendorong. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, sebuah encouragement, sebuah perkataan yang baik, ya, yang membangkitkan jiwa yang letih lesu. Ya, adalah sesuatu yang lahir dari dalam hati kita. Kenapa? Karena kita mau memberi yang terbaik. Kita mau memberitakan sesuatu yang terbaik. Supaya sahabat kita, supaya keluarga kita, supaya orang tua kita hari ini. Bahkan komunitas kita, saudara seiman kita, ya, teman-teman sepelayanan kita, teman-teman satu sekolah, satu kampus. Semua orang yang mengenal kita hari ini dapat melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Kita hadir di tengah-tengah mereka, memberikan sebuah semangat yang baru, membawa dampak yang positif. Bahkan mereka melihat dan memuliakan Tuhan. Bukan karena kita, tetapi karena Kristus yang ada di dalam kita hari ini. Mendorong kita. Ya, izinkan Roh Kudus mendorong kita hari ini. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan kasih. Ya. Mungkin hari ini kita nggak selalu bisa offline ketemu dengan teman-teman. Tapi mungkin dengan chat, mungkin telepon, video call, banyak hal. Ya. Gunakan segala sesuatu dengan bijak hari ini. Ya. Jangan izinkan hal-hal yang membuat kita menjadi letih lesu atau orang lain menjadi letih lesu, malah kita sebarkan. Ya. Tetapi hal yang membangkitkan orang yang membaca apa yang kita ketik, orang yang mendengar apa yang kita perkatakan hari ini dapat berkata, wow, beda. Apa yang ada di luar sana, ini ada sesuatu yang berbeda. Ya. Ketika orang di luar sana takut, kita berkata, jangan takut. Percaya, ada Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saling menopang. Galatia pasal 6 ayat kedua katakan, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan di ayat terakhir dari Galatia pasal yang ke-6 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Bertolong-tolonganlah. Hari tidak ada sesuatu yang begitu nyata, begitu indah di hadapan Tuhan. Selain kita bisa menolong orang lain. Ya. Kenapa? Karena kita pun hari ini tidak lepas dari sebuah pertolongan, yaitu pertolongan Tuhan. Yang selalu nyata dalam hidup kita.
Menolong orang lain adalah sebuah bukti bahwa kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Perintah yang tidak kalah penting dengan perintah yang paling utama, yang sama dan setara nilainya, adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi tadi dikatakan, mulailah dari saudaramu yang seiman. Ya. Lakukanlah itu. Hal yang kecil yang bisa engkau lakukan. Ya. Tuhan mau dengan apa yang ada padamu hari ini, engkau melangkah, engkau lakukan sesuatu. Ya. Karena kasih itu telah ada di dalam hidup kita dan bekerja untuk membuktikan bahwa kasih itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Saling menopang itu penting hari ini. Ya. Yang sedang susah, engkau bisa memberikan kekuatan, penghiburan. Ya. Yang sedang letih lesu, engkau berikan kekuatan yang baru. Ya. Apapun itu, Tuhan pasti pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian apalagi? Tindakan yang paling nyata dan paling jelas hari ini adalah tindakan kasih. Ya. Dari tadi kita melihat ada begitu banyak hal yang Tuhan sedang bukakan bahwa ada sesuatu yang harus kita hidup. Ya. Kasih. Kalau hari ini kita cuma bisa berkata, ya, kita harus saling mengasihi. Tetapi itu hanya di dalam perkataan kita dan tidak nyata dalam perbuatan tindakan kita. Artinya itu adalah hal yang omong kosong. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 7 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Hari ini apa yang sedang kau lihat, ada begitu banyak orang dalam kesukaran. Siapapun yang Tuhan jumpai dengan engkau hari ini, terutama orang-orang yang engkau kenal, ya, harus engkau lakukan sebuah tindakan kasih. Ya. Dikatakan kalau kita dikatakan orang yang menghidupi kasih setiap waktu, artinya apa? Kita menjadi saudara bagi mereka. Ya. Kenapa? Karena hari-hari ini tidak mudah. Ya. Kita harus praktekkan kasih. Kalau dikatakan kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh. Tapi ketika dia mengalami kesukaran, kita hanya bilang, ya udah bro, saya berdoa buat engkau. Ya. Tapi mungkin jawabannya bukan hanya doa, tapi apa yang ada padamu yang bisa engkau lakukan bagi sahabat. Saya rindu bukti kasih yang nyata di antara kita semua hari ini yang ada di dalam God's DNA, keluarga generasi Yeremia, God's DNA Youth dan Teens adalah perbuatan kasih yang nyata. Hidupi hal-hal yang tadi, saling mendoakan, saling menopang, saling mendorong, dan nyata dalam tindakan kasih. Inilah yang dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, yang dipersatukan oleh kasih Allah. Ya. Bangun setiap komunikasi yang baik. Ya. Di dalam grup, di dalam hubungan satu dengan yang lain. Ya. Apa yang bisa saya doakan buat engkau hari ini? Apa yang bisa saya perbuat buat kamu hari ini? Ya. Inilah sebuah gaya hidup. Sekalipun kita nggak offline, tapi dengan online ini ada begitu banyak cara Tuhan. Sehingga kita bisa terus mempraktekkan nilai-nilai kasih dan kebenaran sebagai pribadi yang ada di dalam Tuhan. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Jadi Tuhan mau hari ini, bukan hanya dia menjamin dan membuktikan masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam hidupmu, tetapi dia juga mau engkau mempunyai sebuah
hubungan yang tetap indah dan karib dengan Dia hari ini. Supaya engkau dapat terus-menerus kuat dan teguh berjalan bersama dengan Dia. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Tugasmu hanya satu hari ini. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap memiliki sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Dan kemudian tetap hidupi hubungan kasih di antara keluarga sebagai anak-anak Allah. Di dalam keluargamu, dengan orang tuamu, dengan kakak, dengan adik, dengan teman-temanmu, dengan siapapun juga hari ini. Lakukanlah. Saling mendoakan, saling menopang, saling mendorong, saling mengasihi dalam perbuatan yang nyata. Mari generasi Yeremia, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Mengawali tahun yang baru, tahun integritas. Kami generasi Yeremia yang kau panggil, yang kau tetapkan. Untuk menjadi generasi yang dahsyat, yang kau pakai di hari-hari terakhir ini. Untuk membawa pesan amanat agungmu. Bahkan penuaian bagi generasi yang kau kasihi. Tuhan terus bawa kami untuk semakin mengerti tuntunanmu, hikmat daripada Roh Kudusmu dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa memberkati generasi Gasdeng, Ayut, dan Tins. Biarlah yang bersekolah, Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, keberhasilan, dan keberuntungan. Demikian juga Tuhan yang bekerja. Kau berikan karir yang terbaik. Bagi yang hari ini bergumul dengan masa depan, dengan pekerjaan, dengan apapun juga. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang membuat jalan. Engkau yang membuat jalan dalam kehidupan mereka. Engkau juga yang akan membuat kehidupan mereka berhasil dan beruntung. Seturut dengan janji firman-Mu. Bahwa rancangan-Mu adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang penuh dengan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Allah, ya Aba, ya Bapa, Elohim, Abraham, Ishak, dan Israel. Saat ini berkat-Mu tercurah berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak-Mu yang sangat Engkau kasihi. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga mereka Tuhan. Orang tua mereka, kakak adik mereka. Biarlah Tuhan melalui kehidupan mereka, keluarga mereka pun merasakan ada begitu dahsyat yang luar biasa. Apa yang mereka nyatakan sebagai generasi yang Kau urapi, yang Kau pilih. Sehingga keluarga mereka pun menikmati berkat yang sama daripada Engkau. Terima kasih Bapa, lindungi kami, jaga kami, berikan kesehatan yang terbaik bagi kami. Dan terus Tuhan, bangkitkan dan teguhkan iman percaya kami. Sehingga kami tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas apa yang boleh kami terima pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu. Mari generasi Yeremia yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang kembali menjemput setiap kita, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan siap menjadi berkat bagi generasi ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.